Cacat yang sangat serius yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun itu mengikat ya. Saya bukan orang hukum, melihatnya secara politik. Menurut saya secara substantif itu muatan politisnya sangat kental ya, sangat kuat dan tidak meyakinkan juga terhadap publik secara umum karena kesimpulannya itu membingungkan, termasuk dari para ahli hukum tata negara. Misalnya seperti Pak Haryono, saya tadi diskusi dengan beliau dengan opininya termasuk orang seperti Yusril yang mengatakan itu cacat yang sangat serius yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun itu mengikat ya. Karena itu menurut saya itu tidak punya nilai, saya menilainya tidak punya nilai legal. Dan oleh karena itu implikasi politiknya buruk, kira-kira begitu. Mungkin ada agenda politik di situ, tapi tidak bisa dieksekusi dengan baik. Kalau Mahkamah Konstitusi digunakan untuk eksekusi politik, keputusan yang dibuat seperti itu sangat lemah dan tidak membantu tujuan awal kenapa harus menggunakan MK sebagai instrumen untuk tujuan politik tersebut. Sebut aja misalnya, saya terus terang aja yang dimaksud itu adalah tujuan dari Gibran dalam hal ini, siapapun di belakangnya itu, mungkin Pak Jokowi sendiri gitu ya. Karena dari permohonan itu kan eksplisit disebutkan. Karena yang memohonnya itu adalah pengagum Gibran, sebutlah begitu. Jadi ini dibuat spesial memang untuk melayani Gibran. Sayangnya keputusan yang dibuat oleh para hakim itu tidak meyakinkan. Menurut saya target politiknya tidak tercapai. Pertama adalah demokrasi itu salah satu unsur yang penting adalah mengakui rule of law. Gitu ya. Itu sangat fundamental dimanapun gitu ya. Demokrasi itu bersandar pada rule of law. Jadi bukan hanya partisipasi dan aspirasi dari masyarakat dari bawah, tapi juga harus konstitusional. Nah, karena itu kalau aspek hukum rule of law-nya itu tidak independen, diintervensi, saya melihatnya itu diintervensi oleh eksekutif, gitu ya. Maka di sana kemudian tidak ada independensi penegakan hukum atau rule of law di dalam negara, dalam demokrasi kita, dan itu ancaman yang sangat serius. Salah satu unsur yang sangat penting dari demokrasi itu untuk membuat sebuah demokrasi itu matang adalah ada yang disebut sebagai constraint dari judikatif dan legislatif terhadap eksekutif. Constraint itu artinya kontrol. Ya, kontrol itu dimungkinkan kalau dia independen. Nah, itu kelemahan kita yang sangat fundamental secara sistematik sejak Pak Jokowi menjadi presiden. 10 tahun terakhir itu lemahnya di situ. Kita lihat misalnya, harusnya Pak Prabowo itu menjadi oposisi sampai sekarang, harusnya. Oposisi itu dibutuhkan untuk tadi legislative constraint of eksekutif. Jadi kontrol DPR dalam ini terhadap pemerintah, itu wajib hukumnya. Nah, itu yang mencirikan sebuah demokrasi yang semakin matang. Dengan Pak Prabowo atau dulu ya Golkar dan sebagainya itu kan kebanyakan partai itu pendukung Prabowo waktu 2014. Tapi masuk di 2015 sebagian pindah ke Prabowo, pindah ke Pak Jokowi, sehingga kemudian kontrol dari DPR menjadi lemah. Memasuki setelah pemilu 2019 semakin menjadi-jadi. Prabowo-nya sendiri berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu udah menunjukkan indikasi kematian check and balances, rule of law dari demokrasi kita. Bahwa
Kita lihat aja prosesnya ya, apakah ini dinasti atau bukan gitu ya. Kalau kita lihat mestinya secara etik ya, saya kira di semua lembaga penegak hukum adalah kalau ada hakim yang punya hubungan khusus personal dengan orang yang mengajukan kasus, mestinya dia independen, mestinya dia tidak ikut di situ. Itu pertama. Untuk kasus yang pertama, untuk soal umur ya, umurnya itu tidak mesti harus 40 tahun, itu kan yang diajukan oleh banyak termasuk oleh teman dari PSI gitu ya. Itu kan ditolak semua setuju dengan itu. Dan Pak MK ini tidak berada pada pihak yang mengambil keputusan di situ. Tapi begitu dalam perkembangannya ada pengajuan yang berbeda dengan memberikan eksepsi bahwa kalau dia berpengalaman menjadi elected official seperti wali kota, seperti bupati dan sebagainya, bahkan mungkin jangan-jangan kepala desa juga gitu ya. Itu juga elected official, kepala desa itu gitu ya. Itu boleh misalnya. Nah, itu di situ Bapak Ketua MK ikut sebagai hakim di situ yang ikut memutus. Kita tahu kan suara yang betul-betul membolehkan permohonan itu kan tiga hakim gitu ya, termasuk Ketua MK itu sendiri gitu ya. Dan oleh karena itu saya tidak melihat di situ itu betul-betul murni objektif sebagai proses judicial berlangsung di MK gitu loh. Saya melihat itu lebih unsur politiknya tadi seperti saya katakan itu sangat kental, dan politiknya bukan politik yang kita harapkan, tapi itu politik nepotisme gitu ya. Politik yang mengorbankan kepentingan publik untuk hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan dan seterusnya semacam itu. Sederhananya politik dinasti itu adalah politik yang diperoleh karena hubungan darah, karena hubungan kekeluargaan, di mana di situ dalam hubungan tersebut ada pihak yang sedang berkuasa. Itu dasarnya itu. Kalau Gibran maju sekarang, bukan hanya maju sebagai wakil presiden nanti, sekarang pun dia jadi wali kota, itu tidak bisa dipisahkan dari konsep politik dinasti itu. Karena apa? Bayangkan ya, dalam proses Gibran menjadi wali kota saja, contohnya di Solo, itu hampir dia tidak menemukan lawannya. Saya dengar, tapi saya tidak punya bukti empiris, bahwa lawannya pun itu sengaja dibuat, gitu loh. Karena tidak ada orang yang mau bersaing dengan Gibran. Begitu kuatnya Gibran. Kalau anak saya di Banten sana, misalnya, mau jadi seorang bupati di Serang misalnya di sana, siapa yang peduli? Karena saya bukan siapa-siapa. Tapi seorang Gibran itu punya nilai politik yang luar biasa besarnya karena bapaknya seorang presiden.